Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dunya daral imtihanat wat tajribat liyamtahina bihal mahluqat fi hadhil kainat al mawjudat. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, innakum bi khair. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kemarin Mister telah jelaskan pada pertemuan pertama terkait dengan kalender Hijriah dan juga kalender Masehi. Yang mana kalender Hijriah kalian telah menghafalnya secara detail dan juga kalender Masehi pun begitu. Walaupun ada beberapa yang masih ada perbedaan huruf di antara bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah mayoritas dari kalian telah menghafalnya dengan bagus dan juga telah memahaminya secara bagus. Oke, pada pertemuan kedua kali ini, ya, Mister akan menambahkan beberapa kosakata yang ada kaitannya dengan materi kalian pada hari ini, ya. Dan begitu pula Mister akan tekankan kembali, ada beberapa kaidah fi'il madhi atau kata-kata kerja yang lampau, yang apa? Yang mana nanti akan sering digunakan dalam teks yang ada di buku kalian pada materi yang ada di buku kalian seperti itu. Selanjutnya, ya, sebelum kita mulai, sebelum Mister memberikan kosakata terkait dengan materi kalian, alangkah baiknya marilah kita berdoa dan mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya mari kita mulai ke materi. Kosakata yang pertama ialah at-taqwimu al-hijriyu. At-taqwim itu artinya adalah kalender dan al-hijriyu adalah artinya Hijriyah, sehingga kita kombinasikan dan berarti kalender Hijriyah. Bahwa kita tahu kalender Hijriyah dan kalender Masehi. Kalender Hijriyah dimulai dengan Muharram dan kalender Masehi dimulai dengan Januari. Selanjutnya, watonun atau watonun. Apa arti daripada watonun? Watonun artinya adalah tanah air atau negara. Ya, tanah air kita adalah Indonesia. Watani Indonesia. Hakadha. Kosakata yang ketiga, ya, malun jamannya adalah amwalun. Yang mana malun jamannya adalah amwalun yang berarti adalah harta benda atau juga bisa kita kaitkan atau kita artikan sebagai uang. Ya, malun jamannya adalah amwalun yang artinya adalah harta benda atau adalah uang. Selanjutnya, ahlun jamannya adalah ahali yang mana artinya adalah penduduk atau warga. Ahlul jannah penghuni surga, ahlul bait ya, pemilik rumah dan lain sebagainya. Seperti itu. Kosakata selanjutnya ialah tijarah. Mahya tijarah. Tijarah artinya adalah barang dagangan. Nah, di sini Mister, kalau tajir itu artinya apa Mister? Dalam bahasa Arab, tajir artinya adalah pedagang, orang yang melaksanakan perdagangan. Dari satu huruf yang hampir sama, jim dan juga ra. Dan yang terakhir adalah sari'an. Dalam materi kalian ada naqah, ya, dua onta, yang mana naqatain, yang sari'atain, ya, dua unta yang berlari dengan cepat. Ya, nanti ada di buku kalian, silahkan dibaca. Apabila sudah membaca berarti dia paham. Next, ya, dengan cepat di sini. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar kali ini terkait dengan fi'il madhi. Ma huwa fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar, saya sudah makan, ya, saya sudah minum, saya sudah belajar, saya telah pergi, saya telah tidur dan lain sebagainya. Yang mana dalam bahasa Indonesia kita tambahkan telah. Saya telah makan, saya telah tidur, saya telah minum dan lain sebagainya. Tapi dalam bahasa Arab yang memiliki 14 dhamir sangatlah berbeda. Kita akan ambil contoh dari kita akan ambil beberapa dhamir dan contohnya adalah dari kalimat zahaba, ya. Huwa zahaba. Huwa artinya adalah dia laki-laki dan zahaba di sini artinya adalah telah pergi. Huwa zahaba berarti artinya adalah dia telah pergi. Kosakata yang selanjutnya ialah, bukan kosakata, dhamir selanjutnya adalah hiya. Nah, kalian perhatikan di sini zahabat. Kalian perhatikan di sini zahabat. Ya, lihat ada yang berbeda di sini kita lihat, ya. Zahabat. Di sini kita lihat, ya, ba-nya tetap tetapi ditambah dengan yang namanya
ta yang berharokat sukun. Sehingga apa? Sehingga berbeda. Nggak mungkin kita ngomongnya hiya dhahaba. Tapi apa? Hiya dhahabat dengan ditambahkan ta yang berharokat sukun. Domir selanjutnya adalah anta. Anta kita tahu bersama artinya adalah kamu laki. Tapi di sini ada beberapa perubahan dari dhahaba menjadi dhahabta. Apa yang berubah? Huruf terakhirnya disukunkan. Lihat, ba-nya disukunkan dan ditambahkan dengan ta yang berharokat fathah. Ya, ta yang berharokat fathah sehingga menjadi dhahabta. Ya. Selanjutnya, setelah anta ada kosakata lagi atau ada domir lagi yaitu adalah anti. Ya. Anti dhahaba. Tidak mungkin. Tapi apa? Anti dhahabti. Bagaimana cara menghafal dengan cepat? Kalian lihat. Anta dhahabta. Anti dhahabti. Kaidahnya bersama anta dan anti, hanya beda apa? Beda di harokat terakhir. Kalau anta harokatnya adalah sukun di akhir dan anti harokatnya adalah anta harokatnya adalah fathah dan anti harokatnya adalah kasrah. Seperti itu. Domir yang sebelum terakhir ialah ana. Artinya adalah saya. Kalau anti tadi adalah kamu perempuan, ana artinya adalah saya. Yang mana apa? Zahab tu. Hampir sama dengan kaidah anta dan anti, cuman ini diganti ya. Huruf terakhirnya disukunkan dan ditambahkan ta yang berharokat dhammah. Kalian perhatikan di sini yang berharokat dhammah sehingga menjadi apa? Ana zahabtu. Dan yang terakhir ialah nahnu. Nahnu artinya kami, kita, we are, itu kan zahabna. Ya. Yang mana di sini kaidahnya hampir sama dengan anta, anti, ana. Tapi apa bedanya? Di sini ada na. Ya, ditambahkan huruf na. Ada alifnya juga. Perhatikan di sini ada alifnya ditambahkan jadi panjang. Zahabna dan juga apa? Berharokat fathah. Oke. Mungkin untuk materi kaidah ini ya, Mister harap kalian jangan hanya mempelajarinya satu persatu atau mempelajari hanya dalam sekali. Mister harap kalian ulang-ulang terlebih dahulu supaya apa? Supaya semakin ingat. Karena kaidah itu apabila terus-terus dilatih, insya Allah akan menjadi di luar kepala. Ya, sama dengan bentuk kata-kata yang lain selain zahaba, jalasa, apalagi fataha dan lain sebagainya. Maka Mister berikan contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 domir ini dulu supaya apa? Supaya kalian dapat memahaminya secara mudah dan apa? Dan untuk pembelajaran selanjutnya kalian tidak akan merasa susah atau kesusahan dalam memahami kaidah. Oh ini kenapa dhahabta? Oh ini kenapa dhahabti? Oh ini kenapa dhahabtu dan lain sebagainya? Karena kalian telah mempelajari fondasi. Ya, dalam rumah ada fondasi. Kalau fondasinya rapuh, itu akan hancur atau kalau dalam pembelajaran akan cepat-cepat lupa. Tapi kalau fondasinya telah kuat, apa yang terjadi? Maka apa yang kalian bangun di atas fondasi tersebut akan semakin kuat dan akan bertahan dengan lama. Oke, yang terakhir Mister mohon maaf kalau ada salah, ya silahkan dipelajari lagi. Kalau nggak paham silahkan terus diulangi kembali lagi kenapa bisa berubah dan lain sebagainya. Kalau nggak paham juga, ya Mister silahkan tanya ke Mister, ya silahkan tanya di kolom chat atau di komentar di sini dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe ya di yang ada di kolom bawah ini ya. Selain itu juga kalau misalnya ada beberapa pertanyaan silahkan tanyakan dan komentar di kolom komentar. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.